Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Maicita dari kelas 11 4B39 dengan nomor NIM 111900501. Saya ingin mempresentasikan tugas auditing saya yang tentang pengujian aktivitas tetap. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul pengujian aktivitas tetap pada tepat waktunya. Adapun tugas dari penulisan dari makalah ini adalah memenuhi tugas pada pelajaran auditing. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pengujian aktivitas tetap bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagikan sebagai pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Secara umum, akuntansi mencakup kegiatan pendapatan dimulai dari transaksi dicatat untuk pertama kali dalam jurnal hingga menjadi laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa akuntansi sangatlah penting dalam kegiatan sehari-hari, terutama bagi operasi perusahaan dalam satu periode. Di dalam akuntansi, kita telah mengenal proses penyusunan laporan keuangan yang mana terdapat nama-nama akun dan nomor-nomor akun yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Proses akuntansi diantaranya mulai dari bukti transaksi, jurnal umum dan jurnal khusus, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Dari tahap di atas, laporan keuangan neraca terdiri dari aktiva tetap dan aktiva lancar, kewajiban dan modal. Dan yang akan dibahas kali ini adalah tentang aktiva tetap, yaitu berbagai jenis aktiva yang dapat digunakan lebih dari satu periode untuk operasi perusahaan. Aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Oleh karena itu, perlunya untuk mengetahui serta memahami secara rinci tentang aktiva tetap, baik aktiva tetap berwujud maupun tidak berwujud. Dengan cara demikian, kita mampu mengaplikasikan apa saja yang terdapat di dalam aktiva tetap sebuah perusahaan. Tujuan: mengetahui pengertian dari aktiva sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mengetahui penting dari aktiva tetap. Mengetahui sifat-sifat dari aktiva tetap. Mengetahui penggolongan dan klasifikasi pada aktiva tetap. Mengetahui secara umum aktiva berwujud dan tidak berwujud. Bab 2. Tujuan teoritis. Landasan teori. Aset dalam dunia bisnis dan akuntansi merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh seseorang individu atau perusahaan. Apapun profesi atau barang berharga yang dimiliki biasanya dianggap bisa berguna sebagai barang pembayar hutang seseorang, sehingga dianggap sebagai suatu aset. Aset merupakan benda yang mudah diubah menjadi tunai. Aset merupakan kunci sebuah perusahaan mencatat nilai keuangan aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Menurut Warren, DKK 2016, aset tetap adalah aset jangka panjang atau relatif permanen seperti peralatan, mesin, bangunan, dan tanah. Penjelasan lain untuk aset tetap adalah aset properti, pabrik, dan peralatan. Aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, ada secara fisik dan dengan demikian adalah aset berwujud. Kedua, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam operasi normal. Ketiga, tidak ditawarkan untuk dijual sebagai berbagai dari operasi normal. Berdasarkan PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk dirental kepada pihak lain atau tujuan untuk administrasi dan diharapkan untuk digunakan secara lebih dari satu periode, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap merupakan
harta yang dimiliki oleh individu atau 8 perusahaan baik berwujud maupun tidak yang dapat memberi manfaat demi melancarkan kegiatan perusahaan, maka pengelola aset tetap perlu diperhatikan berhubungan aset berwujud yang sewaktu-waktu umur kegunaannya akan mengalami penurunan produktivitasnya. Bab 2. Pembahasan. Pengertian aktiva. Aktiva ialah kekayaan perusahaan yang berwujud dan tidak berwujud, serta pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Pengertian aktiva menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Dra. Lanita Winata, akuntan, 1994 halaman 55, menjelaskan, aktiva ialah sejumlah kekayaan atau sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan berupa uang, barang, dan hak yang timbul dari transaksi-transaksi yang terjadi di masa lampau dan dapat memberi manfaat di masa yang akan datang. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 2002 halaman 13 paragraf 49 menjelaskan, aktiva ialah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva ialah kekayaan atau sumber-sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang terjadi di masa lampau dan diharapkan akan memberi manfaat di masa depan. Karakteristik aktiva tetap. Meskipun semua aktiva memiliki beberapa ciri dalam dasar yang umum, aktiva tetap memiliki ciri-ciri tambahan sebagai berikut. 1. Aktiva tetap merupakan barang-barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar dan mempermudah produksi barang-barang lain untuk menyediakan jasa-jasa bagi perusahaan atau para pelanggan dalam kegiatan normal perusahaan. 2. Untuk semua aktiva tetap memiliki usia terbatas. Pada usianya harus dibuang atau diganti. 3. Nilai aktiva tetap berdasarkan dari kemampuan untuk mengesampingkan pihak lain dalam mendapatkan hak yang sah atas penggunaan dan bukan dari pemaksaan dari suatu kontrak. 4. Aktiva tetap seluruhnya non-moneter. Manfaat diterima dari penggunaan atau penjualan jasa-jasa dan bukan dari perubahan menjadi sumber uang tertentu. Pada umumnya, jasa yang diterima dari aktiva meliputi suatu periode yang lebih panjang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Akan tetapi, terdapat terkecualian. Misalnya, suatu bangunan atau peralatan tidak klarifikasikan kembali sebagai aktiva lancar, bila mana sisa manfaat kurang dari 1 tahun. Dalam beberapa kasus seperti halnya, beberapa unsur memiliki usia asli yang lebih pendek daripada 1 siklus operasi perusahaan. Penggolongan aktiva. Aktiva tetap dibagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. 2. Aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contoh, aktiva tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, hingga riset dan pengembangan biaya ditangguh, serta hak pengusahaan sumber alam. Aktiva tidak tetap berwujud dapat diperoleh melalui pembelian dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Adapun contoh soal di bawah ini adalah saldo aktiva tetap PT Sejora per neraca 31 Desember 2016 dan 2015. Pada 31 Desember 2016 sampai 31 Desember 2015 dan persen penyusutan. Tanah 250 juta. Pada tahun 2016 tetap
pada tahun 2015 250 juta. Gedung 300 juta, pada tahun 2015 tetap 300 juta, disusut 10%. Kendaraan 200 juta menjadi 100 juta, sebelumnya 100 juta disusut 15%. Peralatan kantor 25 juta 500, sebelumnya 20 juta, susut 5%. Bahwa penyusutan untuk tahun 2016 masing-masing sebesar 61.275.000 dan 46 juta perusahaan menyusutkan aktiva tetap dengan metode garis lurus strangling. Pembeli aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2016 sebagai berikut. 1. Kendaraan, tanggal, nomor bukti keterangan, jumlah. Pembelian truk, pembelian 1 buah truk nomor polisi B7604 SA nomor mesin 102406 warna kuning seharga 25 juta pada tanggal 15 bulan 10 2016. Pembelian Kijang tahun 2015 nomor polisi B194 SA nomor mesin M16993 warna biru 75 juta. Peralatan kantor tanggal, nomor bukti keterangan, jumlah. Pembelian 2 buah printer seharga DXZ 2.250.000. Diminta buatlah kertas kerja aktiva tetap untuk masing-masing aktiva tetap. Berikut adalah jurnal buku besar aktiva tetap. Diketahui tanah seharga 250 juta, pada tahun berikutnya masih 250 juta. Gedung 300 juta, per buku 31 Desember 300 juta. Kendaraan 100 juta, penambahan tetap 100 juta, per buku 200 juta, ditambah jadi 200 juta. Peralatan kantor 20 juta 500, penambahan 5.000, jadi di per bukunya 25 juta 500. Totalnya 670 juta 500, di penambahan totalnya 105 juta, di per buku tanggal 31 Desember 775 juta 500. Akumulasi penyusutan tanah 250 juta, dikurang di penambahan kosong, di pengurangan 250 juta. Akuntansi penyusutan gedung 300 juta, di penambahan kosong, di pengurangan 300 juta. Akuntansi penyusutan kendaraan 100 juta, di penambahan 100 juta, pengurangan jadi 200 juta. Akuntansi penyusutan peralatan kantor 250 juta, penambahan 50 juta, jadi 25 juta 500. Di penyusutan metode di kolom 199, akuntansi penyusutan kendaraan menjadi 30.000, menjadi 30 juta, dan 108 juga 30 juta. Total akuntansi penyusutan kantor 1.275.000, di satu juga sama, totalnya 31.275.000 rupiah. Buatlah perhitungan perolehan fixed aset dan penyusutannya. Keterangan hasil temuan audit, yaitu hasil dari saldo aktiva tetap PT Sejora per neraca 31 Desember 2016 dan 2015 sebagaimana yang ada di atas. Total pembukuannya 670 juta 500, penambahannya 105 juta rupiah, pengurangannya 775 juta 500. Metode 199 dan 198
31.275. Demikianlah presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.